stabilitas diperpanjang itu biasanya ya diambil satu batch pertama ya, batch pertama dari produk di setiap tahunnya ya. Jadi misal kalian nih buat kosmetik ya, banyak produk nih, produknya A B C D gitu ya. Nah, ketika masing-masing produk itu dibuat ya, misalnya di tahun 2024 ya, 2024 kalian membuat produk A. Nah, batch pertama itu ya kalian harus melakukan uji stabilitas di perpanjang atau ongoing gitu ya. Masing-masing semua ya itu sama ya, mau di obat nasional maupun kosmetik, semua produk ya satu batch pertama setiap tahunnya itu harus diambil sampel untuk uji stabilitas diperpanjang atau ongoing gitu ya. Kemudian pemeliharaan data spesifikasi bahan awal dan mulut jadi ya, jadi ya spesifikasi itu harus punya ya, harus disimpan ya di semua unit QC ya. Kalau QC di gudang bahan baku atau bahan awal ya dia harus mempunyai dokumen spesifikasi bahan baku. Kalau QC-nya ada di bahan pengemas ya dia harus punya dokumen spesifikasi bahan pengemas. Kalau QC-nya ada di produksi ya di pengolahan, di pengemasan, dia harus punya spesifikasi produk antara ya, mungkin produk ruahan atau juga produk jadi. Jadi itu maksudnya itu dipelihara, itu disimpan. Dia menyimpan QC-nya sesuai dengan dia di bagian apa ya, apakah mau di bahan baku, di bahan pengemas ya, di proses pengolahannya atau pengemasan pilihannya, dia harus memiliki salinan atau fotokopi spesifikasi sesuai bagian tersebut gitu ya. Kemudian masalah uji dan bangunan memadai dan lengkap. Nah, ini yang juga harus kalian pahami ya. Harus kalian betul-betul pahami ya. Ketika kalian misalnya nanti sebagai penyelia ya atau pengawas atau bahkan kepala unit QC, pastikan alat ujinya itu lengkap. Alat ujinya itu ya sesuai dengan persyaratan pengujian yang harus kalian lakukan ya. Karena ya pengujian itu tadi ada persyaratan dari Badan POM ya. Ada juga persyaratan di masing-masing bahan. Tadi saya sebut ya, mungkin ada di farmakope, mungkin ada di OP, atau mungkin di farmaherbal. Nah, alat ujinya harus ada ya untuk pengujian bahan tersebut atau produk tersebut sesuai dengan apa yang disebut, apa yang ditentukan dalam misalnya tadi farmakope ataupun peraturan Badan POM. Kalau sampai tidak lengkap, kalian berarti nanti harus menguji keluar. Menguji keluar itu mahal ya, harganya mahal. Ya, per uji itu ya bisa ratusan ribu ya, sehingga kalau kalian nanti sebagai QC gitu ya, kalian misalnya dalam pekerjaan nih kalian ditawari sebagai bagian QC, misalkan malah sebagai kepala unit ya, kalian harus pastikan bahwa industri itu mampu beli ya, mampu beli alat uji ya. Kalau kalian sebagai manajer QC atau kepala unit QC sampai tidak punya alat ujinya ya, ya itu kalian ya berarti apa, tidak bisa mengikuti ketentuan yang ada di CPOTB atau CPOB ataupun CPKB, karena kalian harus melakukan pengujian ya. Kalau mau keluar tidak punya biayanya ya sama saja ya, berarti tidak bisa melakukan pengujian. Kemudian bangunannya memadai. Nah, ini yang harus kalian tahu ya, bahwa lab kimia ya, lab mikro itu harus terpisah dari bangunan produksi ya. Jadi lab mikro ya, lab kimia itu harus tersendiri ya. Nah, kalau untuk di unit produksi mau di gudang ya, di gudang bahan baku, gudang bahan pengemas ya, di proses pengolahan, proses pengemasan itu harus ada ruangan QC. Nah, istilahnya kita nyebutnya in process control ya, ruang IPC. Itu harus ada ya, harus dibuat ya. Jadi kalau kalian sebagai penyelia atau sebagai manajer harus memastikan bahwa masing-masing ya di gudang atau di proses pengolahan harus ada IPC ya, ada ruang IPC. Dan sekali lagi alat ujinya harus lengkap ya, sesuai dengan ketentuan pengujian ya itu. Nah, kemudian berikutnya memastikan tiap bagian memiliki organisasi yang independen ya, jadi juga betul ya, QC itu harus terpisah. QC harus langsung bertanggung jawab ya, misalkan pada direktur gitu ya, tidak boleh menjadi bagian dari produksi ya. Sebentar, saya ada telepon ya.
Ya, maaf ya, nah tadi ada telepon dari anak saya nih, apa nanya pulang pondok ya, saya belum harus menjemput nanti setelah ini. Ya, jadi saya lanjut ya. Eh, jadi itu tadi QC harus terpisah dari ya unit produksi ya, atau apa unit gudang seperti itu ya, karena supaya dia punya wewenang, punya kekuasaan untuk menentukan ya, apakah ini bisa diluluskan, ya, apakah ini boleh lanjut, apakah ini bahan atau produk itu dikarantina atau ditolak, dikembalikan ke ke supplier masuk, ataukah ini harus dimusnahkan. Makanya QC harus independen ya, bebas ya, bebas dari pengaruh ya, dari tekanan ya, dari produksi ya, mungkin unit gudang seperti itu. Bisa dipahami ya. Ya, berikutnya step berikutnya. Ya, step berikutnya. Ya, jadi pengepungan ulang itu memang disebut di ini ya, di ketentuan CPKB ya. Jadi memang mengenai pengepungan ulang itu kewajiban dari QC itu adalah melakukan pengujian ya, diuji. Ketika ada produk yang diulang-ulang, jadi memang mengolah ulang itu boleh ya, mau di obat sunat maupun kosmetik itu boleh diulang-ulang. Terhadap produk yang mungkin ya secara mutu ada yang misalkan tidak masuk persyaratan gitu ya. Namun ya apabila produk yang tadinya tidak masuk spesifikasi ya, tidak sesuai dengan mutu, mungkin beberapa parameter ya, satu atau dua atau lebih parameter tidak masuk spek, kemudian nanti direformulasi ya, mungkin istilahnya kalau orang orang industri, direformulasi gitu ya, kemudian nanti bisa masuk persyaratan mutu, itu boleh diulang-ulang dengan ketentuan harus diuji ulang kembali, harus diuji ya oleh QC ya. Tentunya harus memenuhi dengan spesifikasi ya. Jadi itu yang harus kalian pahami juga ya. Jadi yang hanya produk itu mungkin tidak selamanya ini ya lancar ya, tidak selamanya sesuai dengan spesifikasinya. Namun ketika ya dia tidak memenuhi spesifikasinya, mungkin beberapa parameter, kemudian oleh R&D ya dilakukan reformulasi, dan itu diperkirakan atau dijamin mutunya bisa sesuai dengan spek, itu boleh diulang-ulang. Nah, kemudian nanti QC melakukan pengujian ya. Kalau setelah diulang-ulang ya, diuji oleh QC masuk spek ya, itu boleh dijual gitu. Ya intinya ke situ ya, yang mengenai ulang. Kemudian ya identifikasi di sini ya terhadap produk kembalian. Jadi memang yang namanya kembalian itu bisa terjadi ya, karena misalkan tidak laku ya, kemudian sudah sampai ED ya, itu bisa dikembalikan ya. Atau mungkin karena proses distribusinya ya, distribusi ya dari gudang baru jadi dikirim gitu ya ke distributor, karena ya proses pemindahannya dilempar-lempar misalkan ya, kan itu bentuk box biasanya ya, dilempar-lempar kemudian ada yang rusak, mungkin ya boxnya yang rusak, nah itu bisa dikembalikan ya. Nah itu ya QC punya kewajiban untuk menguji mutunya ya, apakah mutu produknya masih oke atau tidak ya. Kalau masih oke, mungkin perlu dikemas ulang ya, atau mungkin produknya perlu bisa dilakukan pemulihan produk ya, misalkan ditambahkan ya sekian persen ya yang kembalikan ke produk baru. Nah itu QC punya kewajiban untuk menguji mutu itu ya, menguji mutu dari produk yang dikembalikan ya. Mungkin rusak kemasannya ya, atau mungkin sudah ED ya, itu harus melakukan pengujian ya. Kalau misalnya diuji ternyata udah rusak mutu produknya ya, mungkin nanti QC memutuskan untuk dimusnahkan ya, bisa sih itu. Atau QC menguji ternyata ini bisa dikemas ulang saja ya, ya bisa sih itu ya. Atau QC menguji ternyata ini bisa diolah ulang atau ditambahkan sekian persen ke produk baru ya. QC punya kewajiban untuk itu ya, menguji setiap produk kembalian ya. Kemudian nih yang menolak produk kembalian tadi sudah jelaskan ya, ketika diuji produk kembaliannya rusak, tidak sesuai dengan spek ya bisa dimusnahkan. Ditolak itu supaya masnya ya dimusnahkan ya. Yang tadi seperti yang bawah ini musnah produk ya, ini ya seperti itu maksudnya ya. Berikutnya, slide berikutnya ya, dokumen-dokumen ini yang perlu kalian pahami ya. Jadi memang betul ya, QC harus punya prosedur atau cara pengambilan sampel ya. Kemudian QC juga harus punya prosedur atau instruksi kerja bagaimana menguji sampel ya.
QC harus punya spesifikasi ya, sebenarnya spesifikasi bahan sama produk gitu ya, spesifikasi alat gitu. Kemudian prosedur melakukan pengujian stabilitas ya, kemudian ya mungkin sini proses pengolahan ulang ya, produk kembalian, kemudian prosedur bagaimana pemusnahan produk itu mungkin cara di CPKP ya, pengolahan ulang, produk kembalian, pemusnahan ya itu di CPKP ada di bagian QC ya. Tapi kalau di CPOTB, di CPOB ya prosedur pengolahan ulang, produk kembalian ya, kemudian pemusnahan itu ada di QA. Itu sedikit berbedanya mungkin di kosmetik ya, mungkin di kosmetik di sana lebih adanya orang produksi sama orang QC ya. Kalau di obat operasional ya di sana ada QA gitu. QA itu ya salah satunya ya ini ya untuk menentukan prosedur pengolahan ulang, produk kembalian kayak gitu. Ya, ini ada masih perbedaan ya karena sekali lagi kosmetik agak longgar, tapi malah ya peluang bisnisnya paling besar ini ya. Karena ya tadi ya hampir semua ya dari mulai kita lahir ya mungkin ya sampai orang tua pun kosmetik ini digunakan ya. Hanya ya kalian ya kalau punya jiwa entrepreneur ya, atau mungkin punya semangat tinggi untuk kosmetik itu peluang kalian sangat besar ya. Berikut yang penting kalian nggak masukkan logam berat ya di situ ya, itu aman ya. Berikutnya ya, berikutnya sudah ya, ini mungkin sebagai literaturnya ya, jadi memang betul ya, jadi memang CPKB ini kalian harus tahu ya, yang terakhir nih 2019 ya, jadi kalian kaitannya dengan farmasi industri, kalian harus banyak ngelihat websitenya Badan POM ya. Ada yang belum pernah melihat websitenya Badan POM? Di sana ada menu JPIH ya, mengenai hukum-hukumnya, mengenai peraturannya ada di JPIH ya. Ya kalian wajib buka website Badan POM ya, karena di sanalah peraturan-peraturan yang mengenai CPOB, CPTB, CPOB yang terbaru, peraturan-peraturan mengenai produk kosmetik, peraturannya bagaimana ya, secara spesifikasinya ya. Di sana ada di websitenya Badan POM ya. Kalian wajib ya melihat itu, searching di situ ya. Kaitannya dengan farmasi industri, berarti kalian wajib satunya itu ya buka websitenya Badan POM gitu ya. Ya, ini sebenarnya ya ini sumber, kemudian terima kasih ya. Slide berikutnya ya, saya kira cukup ya mengenai bab pengawasanmu tuh. Ada yang mau dibahas enggak? Ada yang mau diskusikan enggak? Belum ada, Pak. Ya, kalau tidak berarti kita lanjut ke berikutnya ya, adalah dokumentasi. Ini si Pak Jana. Ya, Pak. Disimpan. Terima kasih. Ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang di bab dokumentasi ini ya di CPKP memang hanya beberapa yang disebut ya, mungkin seperti ini yang sudah dibuat si Paul ya. Jadi memang dokumentasi tadi sudah saya sampaikan tuh bagian penting ya dari sistem ya, baik CPOB, CPKB, ya CPTB. Jadi kalian betul ketika terjun ya di industri kosmetik ya, kalian harus paham, harus tahu betul dokumen apa aja yang harus kalian buat ya, atau juga dokumen apa yang harus kalian rekam, harus kalian catat ya. Dari mulai ya kita beli bahan ya, kita mau beli bahan, kita terima bahan, sampai mau diskusi, semua harus ada sistem dokumentasinya ya. Coba ke prinsipnya sih Paul. Hani dengan slide. Ya, jadi prinsipnya ya, jadi ya beberapa ya poin-poin utama ya memang itu disebut di CPKP ya. Nanti kita bahas yang di slide berikutnya yang dari siapa sih Pak ini, itu memang ya dokumen-dokumen utama yang ada disebut di CPKP ya. Tapi itu tidak hanya itu sebenarnya ya.
tidak hanya itu. Ya. Intinya tadi prinsip sudah saya sampaikan ya. Tulis apa yang kalian kerjakan apa yang kalian tulis ya. Jadi di situ ada prosedur, di situ ada rekamannya di setiap bagian ya. Bagian penerimaan harus punya prosedur penerimaan. Di sana nanti ya ada pencatatan penerimaan. Di bagian ya berikutnya coba slide berikutnya. Ya implementasi ini sebenarnya sebagian ya. Ini sebagian dari apa yang harus kita lakukan ya. Jadi ketika itu ada ya kesalahan ya, atau harus ada perubahan ya, ada penyelesaian dari prosedur atau mungkin isi kerja, jadi prosedurnya mungkin itu sudah tidak sesuai di lapangan, nah maka prosedur itu harus diganti gitu ya, harus direvisi. Tapi kemudian kalau rekaman catatan, kalau ada yang salah, nah, seperti yang ditulis di kalimat terakhir ini ya, perbaikan ditulis dengan mungkin pada tulisan awal, di parah dan diberi tanggal, itu maksudnya di rekaman, di catatan ya. Kalau catatannya itu salah ya, misalnya kalian salah menulis ya, mungkin karena ngobrol gitu sama temannya ya, atau mungkin ngantuk ya, atau tidak konsentrasi salah, maka di sana harus di paraf gitu, dicoret gitu ya, sebenarnya dicoret kemudian dikasih paraf, kemudian di situ dikasih tanggal. Itu kalau ada kesalahan penulisan. Kalau prosedur, kalau sudah tidak sesuai dengan di lapangan, dia harus direvisi. Kan intinya ada dua tadi ya dokumentasi, ada prosedur, ada rekaman. Rekaman bisa macam-macam ya. Ya mungkin rekaman ya berikutnya misalnya catatan pengolahan batch ya, itu kan mencatat mengenai proses pengolahan ya. Ternyata operatornya nih salah nulis ya, maka dia harus mencoret, dikasih paraf, kemudian dikasih tanggal. Jadi implementasinya ya sebenarnya implementasinya semua prosedur ya, atau kerja itu harus diterapkan gitu ya. Kemudian dari prosedur itu harus ada rekamannya gitu ya, harus ada catatannya. Salah ya tadi dicoret ya, slide tadi yang saya sampaikan ya. Berikutnya slide berikutnya si Paul ya, ini ya spesifikasi ini sebenarnya sudah masuk ke dokumen ya, beberapa dokumen ya ada spesifikasi ya, spesifikasikan persyaratan mutu dari bisa dari mulai bahan ya, bahan awal ya, produk antara, produk ruang, kemudian produk jadi gitu ya. Semua harus ada spesifikasinya. Mungkin spesifikasinya masuk parameter fisik ya, parameter mikrobiologi gitu ya, itu harus masuk ke dalam spesifikasi itu, di mana ya dasar ya literatur yang harus kita ambil ya dalam membuat spesifikasi itu bisa dari farmakope ya, bisa dari OP ya, seperti itu ya, tergantung dari apa, dari bahan atau produk yang kita buat ya. Bisa juga dari badan POM ya, kalau badan POM biasanya mengatur persyaratan untuk produk jadinya ya, kalau badan POM. Kalau bahan-bahan ya tadi ya bisa dari OP, farmakope seperti itulah. Atau kalau tidak ada di farmakope, tidak ada di OP, bisa jadi ada di jurnal ya, karena ya tidak ada yang di farmakope ataupun di OP itu tidak belum dibuat ketentuan parameter pengujiannya gitu ya. Tapi jarang sih ya, dari jurnal itu jarang. Biasanya ya sudah lengkap di farmakope maupun di OP. Herbal mungkin juga udah lengkap ya. Berikutnya, slide berikutnya. Oh ini yang nge-share Hanifah Kosia ya, yang nge-share slide ini. Iya Pak, lagi bareng soalnya. Oh ya. Dokumentasi. Nah ini beberapa dokumen penting ya, yang memang harus ada. Tapi tidak hanya saja dokumen itu ya. Dokumen dalam proses itu tidak hanya aja. Jadi dokumen produksi, ini ada dokumen produksi induk ya, isinya seperti itu ya, detailnya. Ya kalian saya kira bisa baca ya, ada nama produk, bahan pemas dan sebagainya, ini kalian bisa baca deh ya. Berikutnya nah, jadi ada DPI sebenarnya, namanya itu dokumen produksi induk ya, istilahnya DPI. Nah ini catatan pembuatan batch. Jadi catatan pembuatan batch itu adalah bagaimana setiap proses pembuatan ya, proses pengolahan, proses pengemasan itu istilahnya harus ada CPB ya, catatan pengolahan batch dan catatan pengemasan batch, itu wajib ya diproduksi. Dan itu harus diisi setiap proses pembuatan. Biasanya yang mengisi adalah operator ya, yang melaksanakan, kemudian PP-nya pembantu pengawas atau asisten supervisor yang menandatangani dari setiap proses yang dilakukan oleh operator. Nah, di CPP nanti juga isinya mengenai jumlah setiap formulanya berapa, ya, setiap formula bahannya. Kemudian isinya juga hasilnya berapa. Kemudian isinya juga hasil pengujian mutunya, impulse control, baik dari sukses mungkin produk antaranya ya, produk ruangannya itu
itu ada ditulis di situ hasil pengujian mutu oleh QC. Kemudian berikutnya rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu persentase ya antara hasil nyata ya hasil yang memang dihasilkan dibagi dengan hasil teorinya. Ya. Hasil teorinya berapa dikalikan 100%. Itu harus ada istilahnya tuh rekonsiliasinya berapa gitu. Karena yang namanya setiap produk ya ketika mau dibuat oleh R&D kan pasti ada teorinya ya. Hasilnya sekian botol atau mungkin sekian saset. Nah, nanti itu menjadi perhitungan rekonsiliasi hasil nyatanya berapa sih ketika proses dibagi hasil teori dikali 100%. Bisa dipahami ya. Kemudian ya ini 3 ya harus ada catatan memang pengujian ya. Pengujian ya dari mulai ya ini di ya tadi sudah saya sampaikan ya catatan pengujian ya dari mulai bahan produk antara produk ruangan produk jadi ya itu memang harus ada ya harus dibuat oleh QC ya. QC itu kerjaannya yang mengambil sampel gitu ya, menguji, kemudian terakhir yang mencatat hasil ujinya. Nah kemudian itu disimpan ya, seperti itu ya maksud dari nomor 3 ini. Ya berikutnya ya jadi dokumen itu sebenarnya dokumen inti ya, dokumen inti dari betul-betul utama yang harus ada. Selebihnya itu memang setiap bagian harus ada dokumennya dan saya rasa saya pernah membahas di CPOTB ya. Setiap bab saya sampaikan ya. Waktu ya saya kira kalian masih ingat ya dan mungkin ada sebagian yang menulis ya. Nah, mengenai dokumen kalian bisa lebih lengkap sebenarnya melihat di ini ya di POPP ya. Tadi yang saya sebut di POPP CPOTB 2015 maupun POPP ya CPOB 2018 itu ada ya nanti kalian bisa ngelihat di situ ya lebih detailnya ya dan saya rasa kalian perlu lihat ya silakan nanti bisa cek di internet ya itu ya mengenai dokumentasi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau dibahas enggak? Ada yang mau disisikan? Belum ada, Pak. Ya terima kasih. Berarti ini berikutnya ke tugas berikutnya ya. Ini berarti menanya audit internal Wiwin. Ya ada 2 ya. Mengevaluasi pelaksanaan ya ketentuan CPKB ini ya dari mulai bab 1 itu ya sampai bab 12. Kemudian setelah evaluasi adalah melakukan perbaikan. Itu pentingnya di situ ya karena CPKB ini kan sistem ya. Sistem ini bisa saja tidak jalan ya. Atau sistem ini ada yang kurang dalam pelaksanaannya, mungkin kurang dokumennya ya atau mungkin rekamannya tidak konsisten. Ya, itu bisa terjadi. Sehingga secara berkala ya, setiap tahun sekali harus dilakukan audit untuk menilai kemudian melakukan perbaikan. Intinya di situ ya. Sama ya mau di operasional semua melakukan seperti itu ya. Menilai dan melakukan perbaikan. Berikutnya mengevaluasi lah ya istilahnya, mereview. Nah ini informasinya, jadi memang audit internal itu bisa dari luar, independen atau dari luar, kemudian bisa dari perusahaan ya, sendiri. Tapi pada umumnya ya kita lakukan sendiri ya, karena kalau pihak luar kan kita harus bayar ya, dan itu biasanya tidak murah ya. Kita manggil orang luar ngaudit tempat kita sendiri, nanti kan jadinya mereka tahu tempat kita juga ya, sudah mahal ya. Ya ini jadinya kalau tim audit internal itu biasanya ya dari perusahaan sendiri, dari ya nanti dari bagian gudang ada yang diambil ya dilibatkan menjadi tim, dari bagian ya gudang bahan pengemas ya, mungkin bagian pengolahan, bagian pengemasan ya, bagian gudang jadi itu diambil gitu, menjadikan tim audit internal gitu ya. Kemudian mengenai audit ya, kalau di CPKB ini sepertinya mengenai audit pemasok itu tidak diwajibkan ya. Ini hanya dapat diperluas, artinya itu tidak wajib ya. Kalau di obat senang kita wajib ya mengaudit ke pemasok kita, pemasok bahan pengemas ya, pemasok bahan baku, itu semua harus kita audit, kita harus ke mereka gitu. Kalau di sini hanya dapat ya, artinya nggak wajib. Kontraktor itu adalah misalkan nih kita punya industri kosmetik ya, ternyata kemudian kita ya maklun, kita mau manufacturing, kita minta perusahaan lain membagikan produk kita, itu kontraktor ya. Di sana
Kalau di obat zona kita harus audit. Kalau di kosmetik kan hanya dapat ya, artinya ya tidak wajib gitu. Itu maksudnya itu. Jadi kita bisa ngaudit tanpa kita sendiri, ya kita ngaudit ke supplier bahan baku emas. Ketika kita juga ya bisa mengaudit ini ya maklun kita, termasuk kita perusahaan yang mungkin membuatkan produk kita karena misalnya perusahaan kita sudah tidak mampu gitu ya, uangnya banyak sehingga kita minta tolong ya kita bisa sama dengan istri lain gitu. Kemudian ya kalau mengenai jumlah ya mungkin di sini di CPKP secara khusus disebut minimal 3 orang ya, disebut seperti itu. Jadi artinya ya ada minimalnya. Kalau di CPOB, CPOTB itu ya menghendaki semua terlibat ya, semua unit ya yang terkait dengan proses ya, terkait dengan produk ya, baik itu bagian produksi atau mungkin bagian penunjang, mungkin bagian HR ya, bagian QA ya, R&D itu dilibatkan ya dalam tim auditor. Ya, berikutnya. Ya, jadi minimal satu kali setahun ya, udah jelas ya. Jadi memang audit seperti di obat nasional itu minimal 1 kali ya dalam setahun. Ya. Jadi memang itu rutinitas 1 kali dalam setahun. Nah, kemudian ya dari audit ini ya ini yang secara spesifik disebut ya harus ada tindakan perbaikan ya. Jadi memang setelah audit ya itu harus ada tindakan perbaikan terhadap apa temuan-temuan yang memang ditemukan ya ketika melakukan audit itu harus dilakukan perbaikan. Berikutnya ya dokumen audit ya mungkin di sini laporan ya. Jadi ini yang belum ada di sini seperti tim auditnya siapa itu harus ada ya dokumennya. Tim auditornya siapa ya. Kemudian jadwal auditnya itu harus ada ya, jadwal audit. Kemudian ketiga daftar audit internalnya kan ini juga ada ya daftar audit. Jadi daftar audit itu ya poin-poin pertanyaan ya yang akan kita jadikan bahan ya untuk audit ke semua bagian ya. Kemudian ya berikutnya memang betul ya tindakan perbaikannya atau istilahnya kita membuat CAPA sebenarnya ya, CAPA mungkin pernah saya sebut ya, forum CAPA, corrective action, preventive action ya, tindakan perbaikan dan pencegahan ya, itu harus dibuat ya atau masuk dalam dokumen ini ya. Satu lagi adalah tentunya ada prosedur audit internal, itu harus ada. Ya, berikutnya. Ya, sudah habis ya. Mungkin seperti itu yang perlu saya tambahkan. Ada yang mau dibahas enggak? Ada yang mau didiskusikan, Wiwin? Ada yang mau disampaikan enggak? Ada kontraknya ya, harus ada perjanjian kontrak sebenarnya antara pihak pertama dan pihak kedua. Biasanya pihak pertama itu ya yang memberi kontrak. Kalau pihak kedua itu yang menerima kontrak gitu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ya yang namanya produk itu akan dibuatkan kita kerjasama dengan industri lain karena ya industri kita tidak mampu gitu ya, kita tidak mampu membuat produk itu karena jumlah mesin kita sudah tidak mampu gitu, kita pesanannya banyak, orderannya banyak gitu ya, permintaannya banyak sehingga dibuatkan kita kerjasama dengan industri lain sehingga ketentuan dalam CPKB harus ada perjanjian kontrak antara pihak pertama dan pihak kedua ya, antara pemberi kontrak dan penerima kontrak ya. Itu prinsipnya itu harus ada perjanjian kontrak. Berikutnya slide berikutnya ya sih ya, ini implementasi ya. Jadi ya memang dari perjanjian kontrak itu seperti apa detailnya ya, itu harus memang dilaksanakan ya. Kewajiban haknya memberi kontrak apa, kewajiban haknya penerima kontrak apa, itu harus dilakukan ya sesuai dengan apa yang tertulis di perjanjian ya. Nah di perjanjian kontrak itu sebenarnya ya ada hal pasal-pasal yang harus disebutkan ya. Detailnya sekali lagi kalian bisa lihat di POPP ya, itu juga akan mirip-mirip isinya, isi pasal-pasal yang ada di perjanjian kontrak di kosmetik di obat maupun operasional termasuk kosmetik ya, kalian bisa mempelajari di situ. POPP CPOTB itu kayaknya ada kalian bisa searching di internet ya, silakan. Itu memang halamannya sekian ratus halaman, mungkin memorinya akan menjadi besar ya karena di sana juga ada gambar-gambar ya. Berikutnya ya, jadi sebenarnya dokumen ini jadi satu ya umumnya, jadi satu di perjanjian kontrak. Kalian bisa melihat detailnya tadi di PPP ya. Jadi memang di perjanjian kontrak
Ya di sana nanti ya disebut ya antara lain kontrak pelaksanaan produksinya bagaimana, hak kewajiban ya. Hak kewajiban kaitan dengan produksi antara pemberi penerima kontrak masing-masing apa nanti disebut di perjanjian kontrak itu. Jadi hanya jadi satu gitu ya. Kemudian mengenai pengujian produk, hak kewajiban pemberi penerima masing-masing apa nanti disebut di perjanjian kontrak tersebut ya. Seperti itu ya. Nah, detailnya saya lagi kalian bisa lihat di PPP ya. Itu ya perjanjian kontrak itu bisa ada mungkin 10 halaman ya sekitar itu. Ada banyak pasal yang disebut situ itu bisa dijadikan contoh ya. Kemudian ini sudah habis ya Asti ya. Sudah, Pak. Ya, ada yang mau dibahas enggak ini? Itu yang disebut ya sebenarnya prinsipnya ya semua keluhan ya itu memang harus kita tangani ya. Yang namanya produk ya mungkin ada keluhan fisik ya dari fisiknya kemasannya ya mungkin ada keluhan ya atau mungkin ada keluhan secara efek samping ya mungkin ada. Nah itu harus ditangani ya. Nah saya lagi mengenai kosmetik ya ini saya ulang lagi jangan sampai ada logam berat dalam kosmetik ya. Biasanya umumnya itu yang dilakukan ya karena ya kosmetik logam berat itu biasanya untuk pemutih biasanya. Jadi kalau kita produksinya pemutih wajah atau mungkin kulit hati-hati ya jangan sampai ada logam berat di dalamnya itu pasti pelanggaran ya itu pasti produknya ditarik dan kalian bisa dibawa ke ini ya ke hukum ya ke pengadilan ya. Kemudian penarikan ya biasanya juga sama ketika produk itu ya tidak memenuhi syarat utamanya ini biasanya karena ada perintah dari Badan POM ya kalian harus tarik ya. Nah, tadi biasanya permasalahan kosmetik itu adalah katanya dengan adanya logam berat dalam kosmetik ya. Jadi itu pasti akan diminta ditarik ya dan dimusnahkan. Dan ya itu hukumnya sudah melanggar dari ketentuan formula produk kosmetik ya. Jadi prinsipnya ya kalau ada keluhan ya ditangani ya segera ditangani. Kemudian kalau penarikan itu harus dilakukan kalau memang ada masalah di produk ya. Biasanya ya perintah penarikan ini dari Badan POM ya karena mereka memang secara berkala melakukan pengambilan sampel di market ya di pasar ya itu di pasaran ya. Ya berikutnya prinsipnya itu ya. Berikutnya nah ya. Dokumentasi mungkin pernah kita bahas ya. Pokoknya sama mirip ya seperti di CPOP, CPTP harus ada prosedurnya ya, harus ada prosedur mengenai bagaimana menangani keluhan ya. Prosedur bagaimana menangani penarikan produk yang ditarik itu harus ada prosedurnya. Kemudian ya dokumentasinya selain prosedur ya ada rekaman ya, ada rekaman keluhan ya. Misalnya keluhannya melalui email, kemudian nanti kita balas melalui email. Kemudian juga harus ada capanya ya, tindakan perbaikan pencegahannya ya terhadap produk karena ya, ada keluhan maupun produk yang harus ditarik ya. Yang umumnya itu dari Badan POM yang memerintahkan. Nah, itu harus ada itu ya prosedurnya, keluhan, prosedur penarikan dan ada rekaman ya. Rekaman dari keluhan, kemudian kalau penarikan ya rekaman dari jumlah produk yang bisa ditarik, kemudian mungkin nanti dimusnahkan, itu harus ada berita acara pemusnahan. Itu bagian dari dokumentasi penarikan. Ya, kalau keluhan ya tadi ya keluhan dari pelanggannya ya mungkin dari email atau dari WA atau dari apa ya. Kedua kemudian surat tanggapan kita ya, surat terhadap tanggapan keluhan itu. Kemudian adalah capanya ya, tindakan perbaikan pencegahan kita. Kalau penarikan ya itu ya penarikan antara lain dokumennya ya ada prosedurnya, kemudian mengenai jumlah produk yang bisa kita tarik ya, kemudian juga mungkin ada simulasi penarikan produknya ya kita melakukan itu ya, kemudian mungkin berita acara pemusnahan produknya ya karena ditarik karena memang misalnya benar-benar produknya sudah memenuhi spek ya seperti itu ya. Kemudian berikutnya ya mengenai ini ya dari mana produk itu kita tarik ya, kita tarik dari distributor mana ya, jumlahnya berapa ya, itu bagian dari dokumentasi ya. Kemudian kalau yang penarikan juga ini hasil dari uji terhadap sampel pertinggal kita ya. Ketika ada keluhan atau mungkin ketika di situ ada penarikan ya, di situ kita harus melakukan uji banding terhadap sampel pertinggal kita seperti apa. Yang di situ ada rekamannya ya. Berikutnya
Ya, saya kira ini tadi sudah dokumentasi sudah kita bahas di bagian dokumentasi ya. Jadi ya implementasi itu ya ketika ada keluhan ya di sana kita harus apa namanya eh, merekam atau ada catatan dari keluhan tersebut termasuk penarikan ya. Kemudian juga nanti ada suratnya ya, surat menanggapi keluhan ya. Kemudian ada forum capanya ya. Itu bagian dari implementasi menangani keluhan ya. Termasuk mungkin juga kalau perlu dilakukan pengujian terhadap sampel pertinggal kita ya kalau memang ada keluhan misalnya dari sisi mutu produknya itu bisa kita lakukan pengujiannya ya, pengecekan dibandingkan dengan sampel tinggal bagaimana kalau ada keluhan terhadap mutu produk ya. Ya berikutnya ya, slide berikutnya ya. Ya penarikan ya saya kira tadi sudah sedikit banyak saya sampaikan di dokumentasi ya. Penarikan di sana sebenarnya ya ada simulasi ya, secara berkala kita melakukan simulasi penarikan produk atau mock recall ya. Kemudian sebenarnya itu, kemudian juga penarikan di sana ada dokumentasi dari ini ya jumlah produk yang bisa ditarik ya. Kemudian dokumentasi dari uji banding terhadap sampel pertinggal kita gitu ya. Kemudian juga ada berita acara pemusnahan produk kita ya. Berikutnya ya saya rasa itu yang perlu saya tambahi ya. Ada yang mau dibahas enggak? Ini sudah jam 9.50. Jadi untuk pertemuan berikutnya ya kita masih ada 2 kali pertemuan. Kemarin saya sudah tanya dengan Bu